Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rifan Kurniawan Indonesia Value Investor. Ya, Mas Rifan, informasi apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan sektor retail yang tadi Anda katakan justru ini bisa dijadikan momentum kita untuk cicil beli meskipun tidak full power ya, seperti yang Ya, sudah kita singgung sebelumnya. Silakan, apa saja sih yang bisa dipilah-pilah begitu? ya. Jadi kalau kita bicara retail sendiri kan sebenarnya luas ya. Ada Ya, retail yang bergerak di bidang mart, ada retail yang bergerak di bidang telekomunikasi, ada retail yang bergerak di bidang fashion segala macam. Itu kan ada cukup banyak ya. Jadi kalau saya lihat yang terdampak memang cukup signifikan sepanjang tahun 2020 kemarin secara kinerja adalah emiten-emiten yang bergerak yang ada di dalam mall seperti itu. oke. Seperti misalkan korporasi besar gitu seperti Mitra Adi Perkasa ya. Mm-mm. Nah, ini kan mereka kan punya MAPI, punya MAPB, kemudian Iya, juga punya MAPA gitu ya. Nah, ini tiga-tiganya nih misalkan juga terkoreksi cukup signifikan secara kinerjanya, bahkan harus sampai menanggung kerugian sepanjang tahun 2020 kemarin ya. Tidak heran karena memang oke. banyak yang ada di dalam mall seperti itu. Nah, jadi saya lihat dengan adanya PPKM Mikro ini bisa berdampak positif lah setidaknya untuk MAP Group ini salah satunya ya untuk bisa kembali meningkatkan kinerjanya di tahun 2021 ini. Ya, Oke. contohnya tadi ya MAPA, MAPI, MAPB, mungkin teman-teman investor nanti bisa jadikan referensi dan bisa pelajari kembali gitu ya Baik. kinerjanya nanti seperti apa. Nah, itu salah satu contohnya. Hmm. Baik, ada MAPA, MPPA, MAPI ya. Kalau kita lihat MPPA dulu deh, hari ini MA, sedang naik M, 1,74% ya Mas ya? M sorry, MAPA, MAPA. MAPA, oke, Ya, MAPA stagnan saja di level ya. 2.540. Nah, ini apakah masih ada peluang kita mengambil posisi beli di level-level saat ini? Apakah dari sisi valuasinya sudah cukup kemahalan kah? Atau memang sedang tertekan? Jadi justru disitulah peluang kita masuk. Ya, jadi kalau kita bicara MAPA Iya. sendiri, Mhm. ini merupakan salah satu yang kalau kita pakai coba valuasi, kita asumsikan, nggak usah muluk-muluk ya, Baik. kita asumsikan bahwa kinerjanya ini akan bisa kembali ke level tahun 2019 seperti itu Hmm. ya. Jadi Baik, oke. tidak lebih baik, tapi setidaknya menyamai lah di tahun Hmm. 2019 kemarin sebelum pandemi. Nah, ini Iya, kalau iya. saya lihat nilai intrinsiknya itu ada di kisaran di atas sekitar 3.000-an sampai 3.000 sampai 3.300-an lah kurang lebih ya untuk kinerjanya untuk nilai intrinsiknya. Jadi kurang Oke. lebih itu masih ada sekitar kalau saya coba hitung sedikit, ini Ya. masih ada margin of safety kurang lebih sekitar 30% dan itu level yang Oh. cukup aman gitu. Menarik ya, tapi di level 3.000 sampai dengan 3.100, oke lah Anda katakan ini adalah nilai intriksinya dari MAPA begitu ya. Dan Hmm. ini apakah kita simpan atau kita keep begitu untuk sampai dengan akhir tahun atau short term trading saja? Ya, kalau ini lebih cocok kalau ini lebih cocok untuk setidaknya misalkan 1 tahun ke depan lah. Jadi Oke, memang butuh waktu karena kan baik. balik lagi nih, mungkin market akan reaksi itu kan setelah laporan keuangannya rilis seperti itu ya. Dan Baik, oke. pembuktiannya ini kan mungkin baru kita bisa lihat kalau kuartal 1 itu nanti di sekitar bulan April atau Mei. Ya, Oke. jadi kita baru bisa lihat mungkin apakah PPKM ini memberikan dampak positif tadi yang kita bahas Betul. ya ke dalam MAP Group ini, dan mungkin di situ baru akan ada reaksi seperti itu. Baik, itu dia untuk MAPA, MAPA dengan pergerakan 1 tahun 3.000 sampai dengan 3.100 dan juga memanfaatkan momentum dari penguatan indeks harga saham gabungan. Kita akan sedikit review dulu untuk opening market hari ini yang naik 0,86% di level 6.268,8. Terus menanjak dengan penguatan indeks harga saham gabungan ini. Bagaimana Anda melihat sebenarnya range dari indeks harga saham gabungan ini akan bergerak kemana saja, Mas Rifan? Oke, jadi memang ini kan dengan adanya sejumlah katalis positif ini kembali membuat indeks yang sempat turun ke bawah level 6.000 kemarin Oke, akhirnya balik lagi ya ke level saat ini gitu ya. Nah, baik. kalau saya sih melihatnya gini, selama momentum ini bisa atau katalis positif tadi masih terjaga ya, Oke. maka ya, indeks harga saham gabungan masih akan bergerak positif gitu. Nah, teman yang saya perlu warning di sini adalah
kita tahu bahwa yang namanya market selalu akan ada sentimen positif dan sentimen negatif. Dan tadi Baik. sudah saya sampaikan bahwa secara valuasi, baik indeks harga saham gabungan maupun US index seperti Dow Jones gitu ya, itu tidak bisa dikatakan murah saat ini. Dan especially sebenarnya di Amerika sih ya. Jadi valuasinya itu kalau tadi saya sampaikan indeks harga saham gabungan kan modestly overvalue ya. Nah, kalau di US ini mungkin sekarang valuasinya udah significantly overvalue gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dicermati juga oleh para investor. Jadi yang tadi saya sampaikan, selama momentumnya terjaga ya, kita beli saham-saham yang memang bagus, valuasinya masih cukup murah, yaitu kalau untuk investor, kalau trader yang sesuai dengan chartingnya gitu ya, masih uptrend segala macam ya, itu silahkan gitu, selama masih menjaga posisi cash-nya. Nah, itu yang sebenarnya paling penting sih, Mas Bas. Jadi kita nggak pernah tahu nih kapan apakah indeks seperti di akhir Januari kemarin tiba-tiba 6 atau 7 hari perdagangan turun signifikan. Nah, itu yang akan membuat psikologis kita sebagai investor ataupun trader akan tetap terjaga kalau itu terjadi. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh banyak investor, terutama investor yang baru nih. Menarik nih, Mas Rifan, karena cukup hangat juga belakangan ini, entah itu pembahasannya melalui media sosial, podcast begitu terkait dengan investor retail. Ini adalah generasi muda begitu, millennials yang kaitannya dengan adanya pandemi, kemudian mereka sudah mulai mengenal investasi di pasar modal, banyak yang sudah masuk, tapi akhirnya agak kaget juga nih pada saat harus mengalami kekalahan, dalam artian harus mengalami kerugian yang cukup dalam dengan pergerakan dari saham yang mereka miliki atau portofolionya, karena seiring dengan pergerakan indeksnya yang juga fluktuatif. Nah, bagaimana ini kita mencermati kondisi saat ini, terutama bagi investor retail? Mungkin ada tips yang bisa Anda berikan. Jadi mereka sebenarnya harus apa begitu sehingga tidak kaget, kemudian juga mereka tidak merasa takut lagi untuk investasi di pasar modal. Ya, memang tidak bisa dipungkiri kan sekarang jumlah investor juga sudah bertambah cukup signifikan, sudah di atas 3 juta gitu ya. Betul. Cuman yang saya lihat nih, investor angkatan corona, kita sebut ya investor angkatan corona ini secara kuantitas memang banyak, tapi secara kualitas ini belum di nurture seperti itu, belum mendapatkan pengetahuan lah. Jadi mereka masuk ya karena memang diajak teman atau diajak influencer ataupun hal lainnya, tapi mereka belum memahami gitu, even kayak belajar laporan keuangan atau belajar analisa teknikal ya. Jadi ngeblank aja gitu ya, mereka berpikir ya sudah taruh duit ntar juga pasti naik gitu, padahal mereka nggak tahu bahwa yang namanya pasar saham itu adalah mekanisme pasar, ada pembeli, ada penjual ya. Jadi yang harus dilakukan gimana ya, harus dilakukan ya setidaknya pertama ya, pahami dulu yang kamu beli nih, yang kalian beli bisnisnya di perusahaan apa ya. Jangan gini, oh aku beli saham ABCD, itu perusahaan apa nggak tahu, pokoknya nanti katanya akan naik aja ya, itu namanya kan judi gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ya, coba deh baca laporan keuangan sederhana, nggak perlu yang complicated dulu gitu ya, nggak perlu belajar DCF dulu deh kalau misalkan masih pusing ya. Itu sederhana, perhatiin aja dulu price to earning ratio, price to book value, itu kan yang paling simple. Nah, kemudian kalau yang untuk trading juga belajar aja dulu misalkan ya gimana caranya menentukan titik support, resisten. Nah, setidaknya itu loh yang bisa membuat risikonya ini jauh lebih kecil, sehingga kalau misalkan merugi pun ya tahu alasannya, oh kemarin saya beli karena harganya kemahalan atau secara teknikal udah nggak mendukung segala macam. Sehingga juga tidak akan menularkan kekecewaan mereka kepada investor lainnya tentunya, begitu ya Mas Rifan ya? Biasanya begitu kan, kalau untung ya diam-diam aja, kalau rugi ya ngomong ke sosial media. Baik, kita jeda kembali sebentar Mas Rifan, nanti segmen berikutnya akan kita bahas, ada beberapa emiten update yang mungkin bisa kita analisis ya Mas Rifan ya. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.